turunan Eyam Prabu Siliwangi Japahit kahiji putra Sunda. Sekarang waktunya mandi di air Karoma. Dan di sana itu para peziarah yang akan pulang. Buat apa, Mi? Buat apa? Oh, Sangat menjaga kebersihan. Luar biasa. Untuk yang ini adalah dukuh luar. Tuh terlihat ada listrik. Itu ibu yang sedang dagang. Keturunan Eyam Prabu Siliwangi Japahit kahiji putra Sunda anu kerajaan. Sekarang waktunya mandi di air Karoma. Dan di sana itu para peziarah yang akan pulang. buat apa, Mi? Buat apa? Oh, Sangat menjaga kebersihan. Luar biasa. Untuk yang ini adalah dukuh luar. Tuh terlihat ada listrik. Meskipun modernisasi menjadi tumpuan hidup, ternyata masih ada kampung dengan rumah yang tak berdinding tembok, tidak beratap genting, dan tidak diterangi cahaya lampu neon. Tidak ditemui suara hingar-bingar televisi, nyaringnya radio, atau bahkan tak terlihat pernak-pernik elektronik canggih lainnya. Inilah Kampung Dukuh, Desa Ciroyom, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut, bagian selatan. Kampung Dukuh merupakan desa dengan suasana alami dan tradisional yang dilandasi budaya religi yang sangat kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufisme pada mazhab Imam Syafi'i. Pegangan hidup masyarakat Kampung Dukuh berpedoman pada ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung tinggi keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentukan bangunan di kampung adat Dukuh yang tidak menggunakan dinding dari tembok, beratap genting, serta jendela dari kaca. Di kampung ini tidak diperkenankan adanya listrik dan barang-barang elektronik lainnya. Saat ini kampung adat Dukuh terbagi atas kampung adat Dukuh Dalam dan kampung adat Dukuh Luar. Perbedaan kampung adat Dukuh Luar dan Dukuh Dalam, untuk kampung adat Dukuh Luar adalah keturunan kampung Dukuh yang sudah tidak memegang tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Seperti rumah berdinding tembok, adanya listrik, dan memakai alat elektronik. Sedangkan kampung Dukuh Dalam itu masih sangat kuat memegang teguh aturan yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhurnya. Nama Dukuh sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu tukuh, yang memiliki arti kukuh atau teguh. Teguh dalam artian mempertahankan adat serta aturan leluhurnya. Kampung adat Dukuh Dalam yang terdiri atas 40 susunan rumah berikut masjid, madrasah, dan balai adat ini masih sangat kental akan nilai-nilai Islami. Kehidupan sehari-harinya penuh dengan kesederhanaan, baik itu dari segi rumah adat, pakaian, sampai bahasa dan perilakunya. Setiap warga senantiasa mematuhi pantangan yang sudah turun-temurun disepakati. Seperti perempuan dan laki-laki harus menjaga hijab satu dengan yang lainnya. Tidak boleh saling berdekatan, tidak boleh selonjor kaki ke arah utara, tidak boleh berbicara ketika makan, tidak boleh menggunakan alat elektronik, dan tidak diperkenankan memakai perhiasan dan pakaian dalam ketika berziarah. Pantangan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya harus menjaga hijab,
Hal itu didasarkan pada ajaran agama Islam. Kemudian pantangan selonjor kaki ke arah utara, hal tersebut dilakukan karena di arah selatan kampung Dukuh terdapat makam Karomah. Makam tersebut merupakan makam Syekh Abdul Jalil, pendiri kampung adat Dukuh. Salah satu kegiatan di kampung adat Dukuh ini selain dari mengaji juga rutin berziarah ke makam Karomah setiap hari Sabtu. Ziarah dipimpin oleh sang juru kunci. Saat ziarah ada beberapa aturan dan larangan yang harus dijalani, seperti harus mempunyai wudhu, harus memakai pakaian polos, dan larangan perempuan yang sedang datang bulan. Tidak boleh memakai perhiasan, bahkan tidak diperkenankan memakai pakaian dalam ketika sedang melaksanakan ziarah memasuki area makam leluhur kampung adat Dukuh. Hal ini sebagai simbol bentuk kesederhanaan. Dalam melaksanakan peribadahan, warga memiliki keunikan tersendiri. Tatkala tiba waktu sholat, maka tak akan terdengar suara azan memakai pengeras suara. Yang terdengar hanya tabuhan beduk besar sebagai tanda panggilan kepada seluruh warga kampung. Cara tradisional lewat pukulan beduk ini dibagi menjadi beberapa kode. Pukulan pertama, beduk ditabuh 1 kali menandakan seluruh warga siap-siap datang ke masjid. Pukulan kedua, beduk ditabuh 2 kali menandakan jamaah yang telah berada di masjid untuk melakukan salat sunnah. Pukulan ketiga, beduk ditabuh 3 kali menandakan siap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Keunikan yang tersimpan dalam kearifan lokal kini sangat jarang ditemui karena terjadi beberapa perubahan sosial di mana orang tidak lagi peduli terhadap kearifan lokal di sekitarnya. Bagi sebagian orang hal itu dianggap tidak lagi modern. Namun dengan kondisi yang semakin berubah, kampung Dukuh tetap menjaga kearifan lokal dan mereka menerima setiap orang yang ingin melakukan ziarah ke kampung Dukuh secara terbuka. Baik, dan ini adalah gerbang masuk kampung adat Dukuh itu terlihat. Hari ini saya akan bawa sahabatku semuanya jalan-jalan di kampung Dukuh, kampung yang menolak listrik dan teknologi. Untuk posisi daripada kampung Dukuh ini berada di tempat yang tinggi. Untuk perkampungannya sendiri sudah dekat, ada di depan sana. Jadi nanti kita akan melewati kampung adat Dukuh luar dulu, baru nanti kita masuk ke kampung adat Dukuh dalam. Nah, ini adalah rumah pertama di kampung adat Dukuh luar. Terlihat di sini banyak banget rumah yang sudah permanen, kemudian ada listrik juga. Tuh, ada parabola. Jadi untuk kampung adat Dukuh luar dan kampung adat Dukuh dalam jaraknya tidak jauh, hanya disekat, dibatas oleh pagar bambu saja seperti itu. Dan jika kita perhatikan ke bawah sana itu adalah pohon jati. Jarak dari jalan besar yang menghubungkan antara Garut dan Cianjur ke kampung Dukuh ini ya cukup lumayan jauh. Kita harus melewati hamparan hutan jati, dan hutan jatinya sampai ke kampung adat Dukuh itu terlihat di atas sana, dan di bawah itu adalah pohon jati. Untuk suasananya masih asri, masih alami, meskipun di kampung adat Dukuh luar ini sudah ada listrik. Nah, terlihat di sini ada kabel. Sudah banyak rumah yang permanen, tapi masih banyak juga rumah yang masih tradisional seperti itu. Untuk kampung adat Dukuh luar ini dikenal kampung yang dihuni oleh para habaib seperti itu. Karena banyak banget dari kalangan habaib dan habib yang tinggal di kampung adat Dukuh luar ini. Dari sini kita sudah semakin dekat. Seperti yang kita lihat di depan sana itu
ada rumah besar banget, dan ini adalah salah satu rumah milik Habib atau Habaib. Dan akhirnya kita sudah sampai. Setelah saya melakukan perjalanan yang sangat jauh, akhirnya saya sampai di Kampung Adat Dukuh, dan ini adalah batas antara Kampung Adat Dukuh Dalam dan Kampung Adat Dukuh Luar. Untuk rumah yang ini adalah madrasah atau tempat mengaji, menimba ilmu anak-anak di Kampung Adat Dukuh Dalam yang di samping ini. Dan yang di atas sana itu yang ada bedugnya, kemudian ada bak atau kolamnya, itu adalah masjid. Masya Allah, luar biasa. Dan ini adalah dapur umum yang ada di Kampung Adat Dukuh. Jangan khawatir, semua jamaah yang mengunjungi atau berziarah ke Kampung Adat Dukuh ini insya Allah bisa makan dengan gratis. Sekarang kita lanjut untuk izin silaturahmi ke juru kunci sesepuh Kampung Adat Dukuh ini. Perkawis asal usul sejarah Kampung Adat Dukuh teh sapertos kumaha? Janten ieu aya sejarah lisan, aya tulisan. Aya lisan, janten Syekh Abdul Jalil, urang keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Di antawis masalah nasab lebih sareng caket nama yang positif. Itu ngan jelas pengarsa Abdul Jalil keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Namun dina riwayat ti alit anjeunana gitu. Ti alit jantan resepna berkelana dugikeun ka masalahna jalan-jalan ka tanah suci Mekah. Ngan upami ku logika mah teu ka ikakal logika. Anjeunana ka tanah suci Mekah, kararasan di tanah suci Mekah sareng saket sareng paguron kaislamiahan. Engana terus anjeunna teh dirawat di dinya teh karasaeun, kabantos di dinya lah di tanah suci Mekah. Dugikeun ka dewasana eta anu caritana teh kitu. Tos dewasa anjeunna nya dipanggil ku geruna teh. Syekh Abdul Jalil ka dieu. Lantaran anjeun geus dewasa ilmu anjeun, jiwa anjeun usrahna makana wibahan. Wayahna anjeun balik ka Nusa Jawa. Da anjeun bagian di Nusa Jawa. Halim dirinya teh bisa disebut alim mah bade. Naon sabab namun balik ka Nusa Jawa kana kitu. Nah maot hayang dimandian ku cai teh dieu. Nah maot hayang diruang ku taneuh teh dieu. Tumcur di Mekah. Lamun kitu tah bawa tanahna tah bawa cairna ngan ke di mana geus mangih pitempateun padobokan anjeun tanah aurkeun caiplakeun eta. Tapi ya sejarah lisan asasna mah cengkar weh di tanah suci Mekah teh. Kalaresan waktu sarita buka Mataram. Mataram itu sebagian kerajaan. Mataram tak ieu mah tertulis. Mari tina riwayat tina kerajaan. Mama teh kalebatkeun kuncen ka sabaraha? Upami numutkeun pambamang 13 ke 14 itu kan 18 gitu. Terus tapi berarti mah nya tinggal anu pertamana saha? Pertama Eyang Dukuh. Eyang Dukuh. Nganti Eyang Dukuh kuduheun kadinya memang teu aya anu perinci pun bapak oge teu acan ngan dukukeun kan Eyang Nurlias pun Uyut, Eyang Ilyas pun Aki pun bapak Abdi. Dupi kearifan lokal di Kampung Adat Dukuh ieu anu kedah diperhatoskeun sapertos kumaha Aturanana. Aturannya seperti apa, Mas? Aturan agama, da adat Islami, syara kan? Betul. Ada syara. Iya. Nah, ieu mah ideal syara, makana sebutkan ieu mah ahli sufi. Tapi lain kuring lah sufi mah mempertahankan ditinggal ahli sufi. Nah, ieu sabah tandana itu.
Iya. Iya. Terus saling supir, dalim buah gitu. Nah, contoh ayam nah di luar itu ayam mewah gitu. Silakan, kan aya pagar. Pembatas nih. Ngan cenah eta pelanggaran eta teruskeun da teu dititah ku kuring. Seperti belinya buka. Kan eta masing-masing. Oh, kumaha kumaha. Iya. Sederhana we. Aya nu nutun hayu. Sorangan we. Iya. Jadi selain daripada kental dengan ilmu agama dan kampung adat Dukuh Dalam ini sangat mempertahankan amanah dari kesepuhan hingga saat ini dari dulu dan hingga sekarang. Alhamdulillah pangarsa mama dalam keadaan sehat dan juga ada ritual ziarah di hari Sabtu namanya. Ritual ziarah. Nah, ziarah cuma hari Sabtu. Hanya hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Tapi ritual ini tetap ritual Islami. Contoh tadi masa ngajakan nisfu saban. Asal kadana nu ngalaksanakeun ngariung sayana lah gitu kan. Contohna seperti sayana ngabagian bareng kali, ngabagi murang kali. Kunaon kusangu jeung sanga. Gitu kan. Abdul guru nu kaburuan tuduh. Itu siap ritualnya gitu. Jadi nggak bahagian berledak dan Setelah kita ngobrol sama mama, terlihat di sini ada pagar, dan untuk pagar ini pagar yang menjadi batas kampung adat Dukuh. Ke sebelah sininya nggak ada rumah lagi. Tuh terlihat ke atasnya itu masuk ke hutan. Kemudian untuk hutan yang di sini adalah hutan larangan, tidak boleh sembarangan orang masuk. Ada waktu-waktu dan jam tertentu untuk bisa memasuki area hutan larangan. Tuh hutannya ada di atas sana. Dan ini adalah jamban air curcuran yang biasa digunakan oleh para peziarah untuk mandi. Jadi sebelum mereka melaksanakan ziarah, mereka mandi terlebih dahulu di air cucuran ini. Ke bawahnya itu pemukiman warga, nanti kita akan ke sana. Dan terlihat di depan sana itu ada bangunan kecil namanya Bumi Alit, bangunan yang hanya bisa dimasuki di dalam waktu tertentu, tempat beriadah atau berholwat. Untuk makamnya sendiri ada di hutan di atas sana tuh, terlihat ada pagar menandakan bahwa tidak boleh sembarangan masuk ke hutan larangan atau area makam. Nah ini air cucuran luar biasa. Dan sekarang kita akan lanjut, kita lihat suasana di depan sana. Masya Allah, asli di sini saya merasakan seperti hanyut ke masa tahun 1950-an. Luar biasa. Dan jika kita perhatikan untuk rumah yang ada di kampung adat Dukuh Dalam ini, ukurannya hampir sama dengan arah yang sama. Dan mungkin ini adalah filosofi yang memiliki makna tersendiri, tapi saya belum paham. Suasana hening menyelimuti kampung adat Dukuh Dalam ini. Yang terdengar hanya suara orang yang sedang ngaji dari dalam rumah. Masya Allah. Baik sahabat semuanya, jadi ini adalah salah satu kearifan lokal yang masih terjaga yang ada di kampung adat Dukuh ini. Jadi selain atapnya menggunakan ijuk ataupun alang-alang, jendelanya pun masih tradisional banget. Terbuat dari kayu seperti itu ya. Di kampung adat Dukuh ini terlihat ramai ketika datang waktu sholat, waktu ngaji, kemudian waktu ziarah seperti itu. Punten apa? Punten. Di sana itu ada abah sedang ngadem, cuman saya tidak akan ngobrol, takut mengganggu abah yang sedang istirahat sepertinya.
Assalamualaikum, Umi. Mohon maaf diganggu waktunya. Ini buat apa, Mi? Buat atap. Oh, jadi atapnya terbuat dari alang-alang. Iya. Dan ini dikerjakan oleh masyarakat di kampung adat Tuku sendiri. Jadi tidak melibatkan orang lain. Nah, caranya seperti ini. Umi, mohon maaf diganggu waktunya, Mi ya. Monggo, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang untuk saat ini ada sebagian yang memakai alang-alang dan ada juga sebagian yang masih menggunakan ijuk. Oke, ke bagian sini ini adalah rumah terakhir. Dan pagar yang di bawah sana itu pagar yang menjadi batas antara kampung adat Dukuh Dalam dan Dukuh Luar. Nah, ini batasnya pagar ini. Tuh, ada pagar dan di sana itu ada motor. Kalau ke Dukuh Luar sudah diperbolehkan ada listrik. Nah, ini batas antara kampung adat Dukuh Dalam dan Dukuh Luar. Dan ini juga sama, rumah terakhir batas antara kampung adat Dukuh Dalam dan kampung adat Dukuh Luar. Nah, di sana tuh ada pagar. Nah, itu adalah batasnya. Dan sekarang kita akan lihat suasana di kampung adat Dukuh Luar. Untuk rumah yang ini sudah masuk ke kampung adat Dukuh Luar. Terlihat di bagian sini sudah ada listrik seperti itu. Kesananya itu adalah kulah atau balong. Masya Allah, luar biasa. Untuk rumah yang ini masih tradisional, akan tetapi sudah modern. Dan ini sudah masuk kampung adat Dukuh Luar seperti itu. Sekarang kita akan eksplor untuk kampung adat Dukuh Luar. Untuk rumahnya sih masih nyaman, masih banyak rumah tradisional. Cuman yang membedakan di kampung adat Dukuh Luar ini sudah ada listrik. Tuh, ada kabel. Kemudian ada juga bangunan yang permanen.